Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan memberikan beberapa soal UP ya. Yang pertama, ini soal UP tahun 2018. Mudah-mudahan kita bisa eh, gunakan sebagai latihan, terutama bagi guru-guru yang sedang mengalami atau sedang menghadapi menjalani PPG dan siap untuk melaksanakan UP. Kita lihat nomor 1. Teman-teman menilai saya sebagai orang yang dalam berhubungan dengan orang lain itu seperti apa? Apakah cepat berubah pikiran, membutuhkan waktu lama, selalu memberikan masukan, suka memberi masukan, dan mudah menyesuaikan diri. Nah, dilihat dari beberapa pilihan soal yang paling pas, ya, yang paling sesuai dengan kita sebagai seorang guru adalah mudah menyesuaikan diri, serta mampu menjelaskan dengan rinci bila mana ada perbedaan. Jadi jawaban di sini adalah E. Nomor 2, kemampuan untuk menciptakan, memiliki daya cipta atau mampu menciptakan sesuatu yang baru baik berupa gagasan maupun alat yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya dalam pembelajaran merupakan sikap kreatif guru ketika menyampaikan ilmu kepada siswa. Model yang sesuai dengan sikap kreatif memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar IPS SD adalah yang mana? Ya, kata kuncinya memanfaatkan lingkungan sekitar. Jika kita melihat memanfaatkan lingkungan sekitar, berarti di sini adalah kehidupan sehari-hari. Berarti jawabannya adalah kontekstual teaching learning, atau jawabannya adalah B. Baik, kita langsung nomor 3. Anda memiliki beban mengajar yang tinggi dalam seminggu. Di samping itu, Anda menjadi salah seorang pengurus inti koperasi sekolah. Untuk kesejahteraan warga sekolah, apa yang Anda lakukan? Jadi di sini ada 2 tugas, mana yang harus kita lakukan? Di antara kelima jawaban tersebut, yaitu yang mana yang paling pas dengan yang penting di sini adalah tugas kita yang intinya adalah mengajar, tetapi kita juga eh, mempunyai tugas yang lain sebagai pengurus inti sekolah juga jangan diabaikan. Di sini jawaban yang pas adalah A. Saya berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya dalam mengelola koperasi sehingga tidak mengganggu tugas mengajar. Nomor 4. Seorang siswa bercerita kepada guru kalau dia merasa ditipu oleh temannya yang sudah menjanjikan kalau akan mengajari matematika sebagai persiapan ujian tengah semester. Tapi pada hari yang telah disepakati temannya tidak datang dengan alasan ada urusan mendadak. Siswa tersebut merasa kecewa karena temannya tidak menepati janji, hingga nilainya menjadi jelek. Walaupun sebelumnya keduanya bersahabat, saat ini mereka tidak saling bertegur sapa. Jika seandainya Anda melihat mendapat cerita pada konflik tersebut, apa yang Anda lakukan? Apakah memberitahukan kepada salah satu pihak bahwa temannya tidak membantu, kemudian memanggil keduanya, kemudian kita berikan nasihat, memberikan pada salah satu pihak bahwa karena tidak membantu temannya mendapat nilai jelek, memfasilitasi pertemuan di antara keduanya, atau cukup didengarkan saja keluhannya. Mana yang paling bijak melihat kita sebagai seorang guru dengan kejadian ini? Yang paling tepat jawabannya adalah, yang paling bijak itu adalah D, yaitu memfasilitasi pertemuan di antara keduanya untuk membangun saling kesepahaman mengenai masalah tersebut dan jalan penyelesaiannya. Jadi kita cari jawaban-jawaban yang kira-kira intinya apa ya, bijak dan semuanya terselesaikan. Nomor 5, sebagai seorang ketua kelompok kerja guru atau KKG, ketika membagi tugas kelompok, saya akan seperti apa membagi tugasnya?
Di antara beberapa pilihan ini yang paling bijak ya kalau membagi tugas berdasarkan pengalaman, bagi tugas dengan sama rata, kebebasan, tugas yang sulit dulu, atau membagi tugas dan memperhatikan minat dan kompetensi setiap anggota. Nah, cari jawaban-jawaban yang kira-kira ideal atau tidak tidak ideal tetapi eh, sesuai dengan logika lah seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah E, membagi tugas. Nah, gitu ya, dengan perhatikan minat dan kompetensi setiap anggota sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Nomor 6. Para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai, tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan itu berbeda-beda. Nah, bagaimana sikap kita sebagai seorang guru? Apakah mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakang yang sama, kemudian menampilkan sikap yang wajar, kemudian berpandangan bahwa segala perbedaan merupakan fakta yang tidak dapat dihindari, atau mengurangi perbedaan-perbedaan itu dan mengutamakan keseragaman, atau peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan yang lainnya. Di sini jika kita terdapat beberapa kalimat yang sepertinya bijak sebagai seorang guru. Di sini jawabannya adalah E atau peka ya. Lanjut nomor 7. Terhadap peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri, anggota yang lain tidak mau terlibat membersihkan kelas. Mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan tersebut pada wali kelas. Sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Bagaimana ya, bahwa ini peserta didik yang mengadu kepada guru. Apakah memberikan hukuman, melakukan evaluasi, memberikan teguran, merekomendasikan guru BK, atau memfasilitasi pertemuan. Nah, ini bagaimana kira-kira yang sesuai dan bijak sebagai seorang guru? Di sini ternyata jawabannya adalah B, yaitu guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait dengan kegiatan piket kebersihan serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dalam tanggung jawab tersebut. Jadi di sini kita harus baca semua pilihan jawabannya, kemudian kita tahu mana yang paling bijak. Nomor 8. X adalah guru di salah satu SD favorit. X mempunyai seorang teman guru yang pernah menolongnya. Suatu ketika X mengetahui bahwa teman tersebut berbohong kepada beberapa wali murid yang dapat mencemarkan nama sekolah. Jika X melapor pada sekolah, maka kasusnya akan ramai dan teman-teman tersebut bisa mendapatkan sanksi. Namun bila tidak melapor, lambat laun nama sekolah juga akan tercemar dan banyak wali murid yang dirugikan. Terkait hal ini, menurut Anda yang sebaiknya dilakukan si X adalah, si X ini adalah seorang guru gitu ya. Ada kejadian pencemaran nama baik. Mana yang paling bijak? Diam saja, ini dari awal juga sudah jelek ya. Mengingatkan temannya, gitu ya. Mengingatkan temannya dengan mengatakan kalau melakukan lagi maka ia akan melapor. Ini seperti ancaman. Kemudian mengingatkan temannya untuk tidak mengulangi perbuatannya dan membantu mencari solusi atas masalah yang terjadi. Ini bisa. Kemudian meminta temannya untuk mengaku kesalahan di depan kepala sekolah, atau mengajak dan menemani teman melapor pada kepala sekolah dan membantu mencari solusi. Di sini kita lihat yang paling bijak adalah E, mengajak dan menemani teman melapor pada kepala sekolah dan membantu mencari solusi. Di sini kita melihat ada solusi gitu ya. Ini juga C dengan E itu hampir sama jawabannya, tetapi di sini yang paling bijak itu sepertinya adalah E. 9. Seringkali seorang guru harus menjalankan tugas yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan. Apa tanggapan Anda bila menerima tugas seperti ini? Ya, A, hanya akan bekerja. Di sini sudah ada kata yang kurang baik ya. Nah, saya akan melaksanakan namun tidak menjamin hasil kerja saya. Juga ini sama, ada kata-kata kurang baik. Saya akan melaksanakan setelah menyampaikan pada pimpinan bahwa sebenarnya itu di luar bidang ilmu dan keterampilan saya. Nah, ini menyatakan kemunduran. Kemudian saya akan menjalankan sepenuhnya sekalipun harus menguatkan hati untuk melaksanakannya. Ini bisa jadi pertimbangan jawaban. Dan menjalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum pernah saya geluti. Nah, di sini kita bisa mengkerucuti jawaban antara D dan E.
Jawaban di sini adalah E, yaitu menjalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum pernah saya geluti. Nah, ini ya, lebih pas. 10. Wilayah Anda mengajar ada komunitas GTT atau guru tidak tetap yang terwadahi dalam PGRI. Melakukan penggalangan dana sukarela untuk berjuang ke Jakarta mengusulkan ke pemerintah agar diangkat sebagai PNS. Jika Anda adalah guru PNS yang telah menerima tunjangan profesi, apa yang akan Anda lakukan? Melihat pilihan jawaban di sini mana yang paling sesuai dengan kita sebagai seorang guru. Di sini pilihan jawaban yang paling tepat, yang paling bijak adalah menaruh simpati terhadap upaya penggalangan dana itu meskipun tidak harus memberikan kontribusi dalam bentuk uang. Jadi yang lainnya itu sepertinya sesuai bagus jawabannya, tetapi paling bijak adalah ini yang C. 11. Anda memiliki tetangga yang anaknya tidak didaftarkan ke sekolah meskipun sudah memasuki usia sekolah. Karena anak tersebut adalah anak berkebutuhan khusus atau ABK, sebagai tetangga yang berprofesi sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Melihat ada anak yang tidak didaftarkan ke sekolah karena berkebutuhan khusus ya. Mana yang paling bijak? Kita memberikan saran kepada tetangga tersebut. A. Menjelaskan kepada orang tuanya bahwa ABK juga memiliki hak, ya gitu ya. Kemudian menyarankan untuk menyekolahkannya di SLB atau meminta aparat desa, ini terlalu jauh, meminta guru pendamping khusus untuk mendatangi dan meyakinkan orang tua tersebut agar mau menyekolahkan anaknya, ini terlalu ribet ya. Kemudian meminta aparat dinas pendidikan. Awal ini juga ini yang paling real yang kita bisa lakukan pada saat itu adalah A, ya, yaitu menjelaskan dulu bahwa ABK juga memiliki hak untuk sekolah dan terdapat banyak sekolah yang mau menerima ABK sebagai siswanya. Jadi kita tidak terlalu ikut campur tetapi juga ikut peduli gitu ya. 12. Seorang siswa kedapatan membawa handphone ke sekolah, padahal di sekolah tersebut ada aturan tidak boleh membawa handphone. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan pendidikan, bagaimana Anda menanggapi permasalahan itu? Apa ya? Apakah memanggil siswa dan menasehatinya? Kemudian menyampaikan kepada wali kelas serta guru bimbingan kelasnya untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. Kemudian lebih aktif mencegah, menemui siswa tersebut, kemudian memberikan teguran atau merampas. Nah, ini udah kurang baik ya. Seperti ini yang merampas udah jelek. Kita lihat yang paling bijak ini ternyata adalah apabila mengetahui siswa yang membawa handphone, segera menyampaikan hal ini kepada wali kelas serta guru bimbingan dan konseling untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. Nah, ini hal yang paling bijak karena kita tidak bisa memberikan sebuah penanganan langsung ya. Seperti itu. 13. Salah satu tugas piket guru adalah membuat surat keterangan pemberian poin pelanggaran bagi guru, karyawan, dan siswa yang terlambat. Poin pelanggaran tersebut pada jumlah tertentu akan diberi sanksi sesuai kesepakatan. Ketika Anda menjadi guru piket, ada seorang guru dan anaknya datang terlambat. Sesuai aturan datang terlambat 30 harus diberi poin pelanggaran sebanyak 30 poin. Tiba-tiba teman Anda yang sama-sama guru terlambat dan meminta kepada Anda agar dia dan anaknya tidak dibuatkan surat poin pelanggaran karena alasan ban motor pecah. Nah, itu juga dilematis ya apa yang akan kita lakukan. Di sini apakah memenuhi permintaan teman Anda? Nah, ini juga nepotisme ya. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran tetapi hanya untuk anaknya dan dilaporkan kepada kepala sekolah. Nah, ini juga masih tetap membuat surat keterangan meskipun poin dikurangi, tetap membuat surat keterangan pelanggaran baik kepada teman Anda dan juga sesuai dengan aturan. Nah, ini juga bisa. Dan tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran kepada keduanya dan melaporkan kepada sekolah atas kasus ini. Nah, ini antara D dan E. Mari kita lihat jawabannya yang mana. Jawabannya adalah tetap membuat surat keterangan. Nah, di sini tetap kita mengerjakan sesuai dengan aturan.
14. Guru banyak menggunakan ceramah dalam kegiatan pembelajaran karena tidak tersedia media dan sumber belajar. Kondisi tersebut mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah. Menghadapi situasi tersebut, bagaimana cara Anda menyelesaikannya? Di sini ada pilihan jawaban bagaimana kondisi guru yang menggunakan ceramah saja sehingga prestasi siswanya rendah. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Nah, di sini saya memanfaatkan alam sekitar sekolah, kemudian menugaskan siswa membuat media sumber belajar atau bekerja sama dengan orang tua, meminta siswa belajar di kelas dengan tenang, atau mengemukakan persoalan tersebut kepada beberapa guru dan tetap mengajar seperti biasa. Mana yang paling bijak? Nah, yaitu saya akan memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber untuk mengaktifkan kegiatan belajar. Jadi tidak hanya ceramah saja. Kalau yang lain sih sepertinya memang betul jawabannya, tetapi lebih real ini adalah memanfaatkan alam sekitar. 15. Seorang anak berminat pada kelompok peminatan bidang IPS ketika memilih studi lanjut ke SMA. Namun orang tuanya berbeda pendapatnya. Kata orang tuanya harus ke IPA. Kemudian orang tuanya menginginkan anaknya menjadi dokter, seperti itu ya. Menurut si anak, ia merasa tidak mampu dan dia hanya ingin ke IPS saja. Bagaimana kita yang akan kita lakukan sebagai wali kelas? Apakah menasehati si anak untuk patuh pada orang tua, kemudian memberikan saran kepada orang tua, menyarankan kepada si anak, atau melakukan kunjungan rumah, atau bersama guru BK, Anda sebagai wali kelas akan memfasilitasi pertemuannya. Nah, di sini kan kita mempunyai peranan sebagai wali kelas untuk peduli, dan ini yang lebih tahu adalah guru BK. Jadi jawaban di sini adalah E. 16. Ketika Anda tahu ada siswa yang berbeda agama, tidak dapat mengikuti pelajaran tambahan yang dianggap sangat penting karena menyiapkan kegiatan ritual keagamaannya, maka yang sebaiknya Anda lakukan adalah yang mana? Kalau ada yang berbeda agama, tetap meminta siswa tersebut mengikuti pelajaran tambahan, memberi nasihat kepada siswa tersebut untuk mengganti jadwal, menyerahkan keputusannya kepada siswa, memberi nasihat bahwa pelajaran tambahan itu penting dan menyerahkan keputusannya kepada siswa tersebut apakah akan mengikuti atau tidak, atau membolehkan siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran tambahan dan memberi kesempatan untuk bertanya atau mengikuti jadwal di kelas lain. Jadi yang paling pas itu adalah E. Membolehkan siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran tambahan dan memberi kesempatan untuk bertanya atau mengikuti jadwal kelas yang lain. Nah, ini yang mana yang toleransi gitu ya. 17. Dalam perjalanan menuju sekolah, pola pemberhentian di perempatan Anda melihat siswa pengendara motor berhenti melewati guru marka jalan. Anda akan melakukan apa gitu ya. Jadi melanggar gitu ya siswa SMA. Apakah menegur dengan tegas, menjelaskan di depan kelas tentang kasus yang Anda alami, menegur dengan santun, berteriak dengan keras, atau memotret kejadian itu menyampaikan pelanggaran itu pada para siswa? Mana yang paling bijak? Sepertinya yaitu menegur dengan santun, yaitu C, ya kan? Nah, sini yang paling bijak sebagai seorang guru. 18. Suatu ketika Anda menjadi tuan rumah dalam acara rutin pertemuan warga RT. Semua warga RT diundang untuk acara pertemuan rutin setiap bulan. Tamu pertama yang datang ke rumah adalah seorang warga yang paling miskin di RT Anda. Apa yang akan Anda lakukan melihat kejadian ini? Apakah menyalami tamu pertama dan menggandengnya dengan penuh respek untuk duduk di kursi yang telah disediakan? Ataukah membiarkan? Kemudian meminta tamu pertama itu duduk di kursi dan paling depan, sembari menunggu tamu lainnya dan menemani tersebut sambil ngobrol tentang hal-hal ringan, atau mengajak tamu tersebut ke belakang dan menawarnya untuk makan. Mana di sini yang paling pas adalah menyalami tamu sepertinya ya, menggandengnya
Atau ini nih, meminta tamu pertama itu ini sembari menunggu tamu lainnya, Anda menemani tamu tersebut sambil ngobrol tentang hal-hal ringan. Kita lihat jawaban di sini adalah oh A, ternyata menyalami tamu pertama dan menggandengnya dengan penuh respek untuk duduk di kursi yang telah disediakan. 19. Ada siswa yang kurang bergairah belajar di kelas Anda. Terkait dengan hal ini, tindakan yang Anda lakukan sebagai guru apa? Melihat ada siswa yang tidak bergairah belajar. Membiarkan saja ini sudah pasti jelek. Mengingatkan namun bila tidak ada kemajuan abaikan saja. Nah ini juga jelek. Membangkitkan semangat siswa untuk belajar walaupun kemajuannya sedikit. Nah ini lebih bagus. Menggunakan berbagai cara. Nah ini juga bagus tetapi ini katanya kurang baik. Memahami kondisi siswa tersebut berusaha untuk menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya. Ini juga baik. Jawaban yang paling baik di sini C, D, dan E. Dan mari kita lihat jawaban yang paling bijak adalah memahami kondisi siswa tersebut berusaha untuk menemukan cara membangkit semangat belajarnya. 20. Bayangkan suatu ketika Anda sedang berjalan bersama dengan anak Anda, tiba-tiba ada orang memaki Anda secara tidak sopan. Padahal Anda merasa tidak berbuat salah. Apa yang Anda lakukan? Membalasnya itu sudah salah. Menarik orang itu sambil membentaknya juga salah. Memberi pelajaran orang itu dengan membentaknya salah juga. Mendiamkan juga salah juga. Sepertinya E ya, mengajak bicara baik-baik dan tegas agar anak melihat bagaimana caranya berkomunikasi dalam kondisi sengketa. Nah ini kita lihat jawaban yang paling real atau yang paling bagus. Nah, kita lihat jawaban yang paling bagus adalah sepertinya E ya. Di sini jawaban yang paling pas itu adalah E. Yaitu mengajak bicara baik-baik dan tegas agar anak melihat bagaimana caranya berkomunikasi dalam kondisi sengketa. Nah itu teman-teman seperjuangan 20 soal. Nanti insya Allah kita akan bahas lagi beberapa soal lagi terkait dengan soal UP. Terima kasih jika teman-teman ingin mendownload soalnya. Insya Allah tinggal di klik tautan yang ada di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.